wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbati wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamati wa hayya asrarahum bihamdi a'da'i ma'rifati fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakuti yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ini hikmah yang ke-200 sudah seperempat lebih, seperempat lagi khatam ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab mengenai berharganya usia-usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Maka beliau meneguhkan ma fata min umurik la yuwadhalah. Apa yang hilang dari umurmu, usiamu, gak akan ada, gak bisa diganti, gak ada gantinya. Seperti jarum jam yang berputar, walaupun jarum itu memutari angka yang sama, kemudian itu adalah putaran yang berbeda. Putaran yang berbeda. Pagi tadi dengan besok pagi, walaupun kita melihat matahari dari timur, adalah pagi yang berbeda. Sholat maghrib tadi dengan sholat maghrib besok dan sholat maghrib kemarin itu adalah sesungguhnya waktu yang berbeda. Waktu berhubungan dengan usia umur kita yang hilang, yang berlalu tak akan pernah kembali. Ya, yang sia-sia tak ada harganya. Ya, makanya Allah itu membatasi umur kita ini. Kenapa kok dibatasi ya? Kok enggak seperti di akhirat abadi selamanya? Ini saking berharganya umur. Saking berharganya umur. Nah, di depan Ibnu Athaillah mengatakan ma min nafasin illa walahu qadarun yumdih. Tak ada nafas yang keluar masuk ini, nafas yang keluar masuk. Maka di setiap nafas yang keluar masuk ini tak lepas dari takdirnya Allah. Ini berarti setiap nafas yang keluar dan masuk ini ada sesuatu yang urgent. Karena nafas manusia juga dibatasi oleh Allah. Sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Ya, si A, si B, si C mulai lahir sampai wafat bernafas sekian ratus juta kali misalnya. Jantungnya berdetak sekian miliar kali. Dulu kan pernah saya sampaikan, kita menghitung ya detak jantung. Sehari semalam jantung kita itu berdetak kalau normal 133.000 kali.
Nah, usia kita berapa sekarang? Gitu. Kira-kira rata-rata usia manusia berapa? Jantungnya akan berdetak berapa miliar kali? Nah itu. Setiap detak jantung adalah bagian perjalanan umur usia kita. Maka setiap detak jantung, setiap nafas yang keluar dan masuk haruslah bermakna. Yang disebut bermakna itu yang bagaimana? Ada bermakna secara umum, yaitu mengandung satu kebajikan-kebajikan dan menghindar dari keburukan. Itu umum, kebaikan secara umum. Bermakna secara khusus, sejauh mana setiap detak jantung ini kita sadari bersama Allah. Karena yang mendetakkan juga Gusti Allah, yang ngeluarin nafas kita, memasukkan Gusti Allah juga. Dan itu nafas yang berbeda terus setiap saat, bukan nafas yang sama. Ambekan sampean ini nafas yang berbeda terus. Makanya ada sesuatu yang baru terus dalam hidup kita. Nah ini, oleh karena itu, wa ma hasolalaka minhu la qimatalah. Tetapi apa yang Anda hasilkan dari usia tadi, yang datang dari Allah, itu enggak ada nilainya, saking agungnya. Jadi setiap nafas kita merasakan kesadaran bersama Allah. Detak jantung, walaupun 5 kali berdetak saja Anda bersama Allah, wah itu kalau ditimbang dengan surga seisinya masih kalah suaraku. Itu laki matalah, nggak bisa dihargai oleh apapun. Saking agungnya, kalau itu kita sadari dari Allah. Makanya, ya, setiap kebaikan ubudiyah yang kita lakukan haruslah kita sadari, ya Allah itu darimu Allah. Kita tadi sholat, ini sholat darimu. Kalau engkau tidak meridhoi, aku juga tidak sholat ini tadi. Karena ridhomu, anugerahmu, tiba-tiba aku sholat. Nah sekali lagi, mungkin dulu kita sholat untuk mencari ridho Allah, mencari anugerah Allah. Nah sekarang harus mulai dibalik. Karena ridhomu dan anugerahmu lah engkau takdirkan aku sholat ini. Maka sholatku haruslah penuh alhamdulillah padamu Allah. Tapi coba kalau sampai sholat mencari ridho, mencari anugerah, berat banget rasanya. Nanti ngitung-ngitung, saya sudah dapat berapa anugerah nih ya. Wah ganjaranku sak piro nih, suwe-suwe kabutan ganjaran. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah setidak-tidaknya minimal setiap detak jantung dan nafas kita yang keluar masuk itu disertai zikrullah, mengingat Allah. Orang berzikir itu, nah ini posisi kita di mana ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri yang tahu saya di posisi mana yang mengingat Allah ini. Ada posisi orang berzikir merasa bisa berzikir, namanya zikrul khalqi lil khalqi. Aku berzikir dan ini zikirku untuk kepentinganku. Lalu yang diingat adalah kepentingannya ketika berzikir. Ya, baca zikir sing diingat kepentingannya. Itu namanya, padahal kepentingan itu makhluk. Itu namanya zikrul khalqi lil khalqi.
Ayo naik zikrul khalqi lil khaliq, zikirnya makhluk kepada Allah. Aku berzikir nih, dan kepadamu aku berzikir Allah. Nah, di posisi kedua ini namanya belajar zikir. Kenapa disebut belajar zikir? Ya, belajar istiqomah, belajar mujahadah, belajar rutin, disiplin zikir, merasa bisa zikir begitu ya Mas. Sekarang nomor 3. Nah, ini penting. Zikrul khaliq lil khalqi. Bahwa kita sholat, baca Quran, berzikir, itu sesungguhnya karena Allah sedang mengingat kita. Karena Allah mengingat kita, mantul koyok ngilon seperti cermin, tiba-tiba kita berzikir. Jadi zikir itu akibat zikirnya Allah kepada kita. Ayo, kita setiap zikir begitu, merasakan aku berzikir itu karena engkau sedang mengingatku Allah, bukan aku mengingatmu. Wah, itu Anda mulai fana dalam zikir, karena Anda merasa tidak berzikir. Engkau semua Allah, aku hanyalah cermin. Namanya cermin itu kan pasif, gak ada cermin itu kok muncul gambar sampean lalu cerminnya mengaku sebagai sampean, kan enggak. Dia pasif total, fana. Sang cermin fana kepada pencermin namanya. Gusti Allah kabeh. Tapi itu belum sempurna. Ya, jangan sampai ketika Anda sudah begitu, wah, koyo wis pol iki zikirku. Ada zikrullah li nafsih, maka di Quran disebutkan wala zikrullahi akbar. Niscaya zikirnya Allah itulah akbar, makom paling akbar, paling tinggi, paling agung. Zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Sesungguhnya manusia yang sudah berzikir seluruh dunia ini hanyalah efek saja. Sesungguhnya Allah sedang mengingat dirinya sendiri, karena selain Allah tidak ada. Siapa lagi yang diingat oleh Allah? Yang lain selain Allah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Berarti Allah mengingat dirinya sendiri. Itulah makom kesadaran zikir paling agung, paling tinggi. Ini hari-hari harus ada kesadaran begitu, biar, dan ini nilainya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, al-waqtu idza fata la yustadrak wa laysa syai'un azim minal waqt. Waktu ketika hilang tidak akan pernah ditemui lagi. Sampai mau mengkodok zikir, umpamanya ya, wingi seharian aku tidak zikir, malam ini saya kodok zikirku malam ini semalam suntuk, bisa gak? Gak bisa. Karena apa? Zikir yang malam ini ya untuk waktu malam ini yang sedang berlaku pada Anda. Makanya di depan disebutkan ya, hukukul awqat, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Itu ada hak di dalam waktu masih bisa diqadha, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ibadah-ibadah yang terikat oleh waktu itu kalau hilang masih bisa diqadha. Ada ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Apa? Antara lain zikir. 1. 2, kalau Anda dapat nikmat langsung syukur. Anda nggak bisa mengkodok syukur Anda. Aku tak tasyakuran besok saja, gitu ya. Nggak bisa. Aku sekarang ini aku mau mensyukuri nikmatku kemarin, nggak bisa.
syukur hari ini, detik ini ya untuk nikmat Allah detik ini yang nggak bisa dihitung. Jangan dikira loh nikmat Allah bisa dihitung saat ini kita ini loh kepada kita. Kalau dapat cobaan, sabar. Masa sampai mau mengkodok sabar? Nggak bisa kan? Sabar ya seketika. Termasuk ketika dapat anugerah, ketika ibadah harus memandang anugerah Allah seketika itu. Nggak bisa dikodok. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya la ta'ti 'alal 'abdi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratan yaumal qiyamah. Ya. Tak ada yang tiba sebuah waktu kepada hamba melainkan ya, dia tidak mengingat Allah. Besok di hari kiamat kita merasakan satu suasana perana, ya, tersiksa. Ya Allah, itu besok itu di hari kiamat kelihatan semua. Kita mulai lahir sampai mati per detik itu ketok kabeh, zahir batin. Batinku di hari Kamis misalnya dari pagi sampai jam 8 sampai jam 9 ngapain? Ketok kabeh. Dan itu, loh aku enggak mengingatmu Allah. Padahal engkau terus menerus bersamaku, menyertaiku. Kemana aku? Bikul hasratan yaumal qiyamah. Nah, makanya oleh Allah kita itu dilatih zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang ngaku beriman, ya, ngaku kita ini ngaku beriman semua. Ya kalau ngaku beriman ya dzkurullaha dzikran katsira, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Bertasbihlah pagi sampai sore, sore sampai pagi. Bukan sedikit pagi, sedikit sore, bukan. Itu maksudnya begitu. Nah, ini alam dunia sufi seperti itu. Kalau amatul nas, amatul mukminin, umumnya orang beriman, usia itu dibagi 3 oleh Imam Ghazali. Itu untuk umumnya orang. 24 jam dibagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk nyambut gawe, bekerja, sepertiga untuk istirahat. Oh, itu sudah volume luar biasa. Orang bisa ngelakoni itu udah luar biasa. Para sufi itu full zikrullah 24 jam. Dia enggak ini. Bahkan Syekh Abil Hasan Asy'ari, begitu juga yang dialami oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi selama 40 tahun. Beliau berbicara tentang 40 tahun yang lalu sampai sekarang. Aku ini tidak pernah tidak memandang Allah dan Rasulullah. Kok sekejap aku kehilangan pandangan kepada Allah dan Rasulullah, aku seperti terlempar, rasanya bukan orang beriman saya, kayak orang kafir saya. Sampai begitu. Itu para sufi. Nah itu, maka tak terhingga nilainya luar biasa setiap detik-detik itu. Nah oleh karena itu kita itu diperintah istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya karena kita ini banyak kehilangan, usia-usia kita dihilang sia-sia. Jadi
Bahkan begini, ada seorang ulama sufi, ketika seseorang itu gerundel, tahu gerundel ya? Gerundel, sudah karuan lah, problematis sekali, yang wah di sininya itu ruwet, disuruh bertanya pada diri sendiri, hai diri, kamu itu diciptakan oleh Allah di dunia itu memang untuk gerundel seperti ini, gitu ya, untuk ruwet seperti ini. Memang Allah menciptakan kamu di dunia untuk seperti ini. Nah itu kita suruh tanya begitu pada diri kita sendiri. Nah itu menetralisir kembali dan kita kembali lagi kepada Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini maka Imam Junaid mengatakan sabat qaulan wa fi'lan hadirin nafsa hasratal masbuk. Ayo bergegas balapan cepat ya, baik dalam ucapan maupun tindakan. Ucapan itu ya berzikir, bertasbih, wa fi'lan perbuatan, beri hadirin nafsu, beri peringatan pada diri nafsu, hai nafsu, kayak tadi, hai diri, kamu ketinggalan langkah. Nah itulah, atau ada seorang sufi mengatakan ketika bertemu seorang petualang ini ya terus berkeliling dunia mencari sesuatu terus yang baru, dia ketemu dengan seorang sufi, ditanya, apa yang Anda cari dalam hidup ini, katanya gitu. Sang petualang tadi terdiam. Saya mencari bahagia, katanya gitu. Bertahun-tahun kamu kelilingi dunia, sudah ketemu bahagia belum? Belum. Pernah bahagia dalam sehari, nggak sampai sejam, habis itu saya serius sengsara lagi, berpetualang lagi. Akhirnya sang guru sufi tadi menjelaskan tentang hidup, sampai akhirnya sang petualang yang semula non muslim itu menjadi muslim, dan dia menemukan kebahagiaan sejati itu manakala hidup ini, waktu ini bermakna bersama Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Segala sesuatu yang Anda cintai, tak ada sesuatu yang Anda cintai kecuali Anda menjadi budaknya. Gitu ya. Kita itu senang pada objek tertentu, sebenarnya kita sedang diperbudak oleh objek-objek tadi. Dan yang menyeret kita itu sampai cinta pada objek tadi apa? Imajinasi dan ilusi kita sendiri. Seakan-akan itu memberi harapan kepada kita, membahagiakan kita, membukakan suatu pintu yang luar biasa di depan. Gak taunya selama ini aku diperbudak oleh objek-objek tadi. Nah, dilanjutkan oleh beliau, bahwa la yuhibbu ayyakuna antakuna li ghairihi abdan. Padahal Allah tidak cinta, tidak suka kalau kita ini menjadi budaknya selain Allah. Bukan budaknya Allah, bukan hambanya Allah. Jadi begitu kita ini, jadi bagaimana ya tentang senang ini kemudian, tentang cinta ini kemudian.
Ya cinta itu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu aja sudah. Seluruh kebaikan ini pasti dicintai oleh Allah. Nah, kita harus cinta pada kebaikan itu karena ini dicintai oleh Allah. Tapi kalau lebih dari itu, ya, maka di surat apa itu Ali Imran, saya lupa ayat berapa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Jadi kalau ada 8 bisa disebutkan 8 kelompok anak masa lalu bisa kakek, nenek, moyang yang kita banggakan, nasab lah kira-kira begitu. Anak turun kita ya nasab kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, lalu kelompok-kelompok, kabilah, golongan, suku, asyirah. Kemudian ditambah lagi bazwajukum, istri-istri, ditambah lagi watijarot, bisnis, takhshawna kasadaha, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna. Jadi tambahan 3. 1, harta yang selama ini kita tabung terus. 2, bisnis yang Anda takuti kalau bangkrut. 3, rumah-rumah impian. Rumah itu cantol nih aja di kepala itu sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amri. Nah, ini ancaman Allah. Kalau sampai 8 hal tadi lebih kamu cintai dibanding Allah, dibanding Rasul, dan dibanding perjuangan di jalan Allah, ini fatarabbasu, hati-hati, awas kata Allah, akan aku datangkan peringatan yang keras. Jadi seluruh peringatan Allah yang kenceng keras pada kita itu, apakah pada individu kita, komunitas kita, umat Islam atau bangsa manapun, itu manakala Allah, Rasulullah, dan perjuangan. Ini semuanya butuh perlawanan pada nafsu, ego diri kita untuk bisa mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai perjuangan ini. Perjuangan di jalan Allah tapi ya, bukan perjuangan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, bukan, kepentingan Allah. Kelihatannya mungkin gambarnya, lambangnya Allah, agama, tapi nggak taunya ada kepentingan pribadi. Itu bukan fisabilillah namanya, bukan fisabilillah, itu fisabilin nafsi ya, kepentingan diri itu. Nah ini butuh perlawanan terhadap ego kita. Coba kalau bapak, ibu-ibu pernah mengamati proses kehidupan dunia ini sampai dunia globalisasi. Globalisasi ini tak lebih dari 8 hal tadi sebenarnya yang sedang dibangun dan sedang dibela luar biasa oleh dunia ini terus. 8 hal tadi, kalau itu sampai maklab, membuat kita maklab gitu kan,
membuat kita terseret imajinasi kita, sehingga kita tidak lagi mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai perjuangan di jalan Allah. Tanda-tanda gitu. Allah sudah ngancem pasti. Al-Quran itu. Nah, itu. Jadi di ayat lain disebutkan ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menciptakan dua hati di dalam lubang. Di hati kita ini ada lubang, satu lubang, bukan dua. Jangan sampai hati kita ini kita bagi. Hati yang ada lubangnya itu tempatnya cinta, ya, itu telenge hati, itu tempatnya mahabbah. Disitulah sebenarnya Allah memandang hati kita, bukan gerak-gerik amal kita. Gerak-gerik amal kita kewajiban kita, itu perintah Allah. Tapi ketika kita melakukan amaliyah ibadah, yang dilihat lubang di dalam hati kita, dia mencintaiku demi aku apa enggak ketika ibadah. Tiba-tiba di lubang itu ada dua hati. Kata Allah, no, aku tidak mau menerima hatimu. Aku tidak mau menerima hatimu, apalagi amalmu. Makanya kita itu dituntun kalau mau sholat, disunahkan baca musolli dulu, fardhu maghrib, salasa raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah. Itu supaya hati kita ini yang ada lubang di hati tadi kembali tunggal. Karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak mau menerima hati yang ganda. Allah maunya ya hati yang tunggal, yang utuh, yang untukmu Allah. Itu loh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kemudian jalan cinta ini? Allah memberikan satu garis yang cukup tegas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Maksudnya Kanjeng Nabi, kalian bakal dicintai oleh Allah. Kenapa mengikuti Kanjeng Nabi ini kok menumbuhkan cintanya Allah? Ini logikanya bagaimana ini? Jadi begini, Rasulullah adalah ikon cinta, ikon cintanya Allah. Itu ya Rasulullah. Setiap gerak-gerik zahiran wa batinan yang dilakukan Rasulullah itu full cintanya Allah. Jadi begitu kita mengikuti jejak-jejak cintanya Rasulullah, ya kita langsung dilimpahi cinta oleh Allah. Jadi tidak ada orang itu bisa mencintai Tuhan tanpa adanya Rasul, itu tidak ada. Dia pasti tersesat. Aku ingin mencintai Allah dengan caraku, dengan renunganku sendiri tanpa mengikuti jalan cintanya Rasulullah. No, gak bakal Anda dapat cinta. Gak bakal. Sampai Allah itu menyebut Nabi itu memiliki sifat rahim, salah satu sifat Allah juga.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya ada rahim Kanjeng Nabi itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ibnu Arabi menyebutkan orang membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah itu tentang insan kamil sebenarnya. Ya. Jadi sampai maca Fatihah itu sedang diproduksi lagi oleh Allah, ibaratnya didaur ulang untuk menjadi sempurna. Disempurnakan lewat Fatihah. Karena Fatihah itu simbolnya Al-Qur'an. Jadi sampai kita semua itu alhamdulillah ditakdirnya sholat. Karena dalam sholat setiap rakaat itu aku sedang diproses untuk sempurna setiap rakaat ini oleh Allah. Ada insan kamil di sini. Nah, di suratul Fatihah ada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Sufi, Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, asyhadu an la ilaha illallah, Ar-Rahim, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu loh hebatnya basmalah. Ar-Rahman, asyhadu an la ilaha illallah, Ar-Rahim, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena Rahim itu Kanjeng Nabi. Maka syahadatain, ya puncak segalanya kan syahadatain kemudian. Gak karuan, luar biasa makna basmalah di dalam dada kita itu. Ada Allah, ada Rasulullah. Karena itu fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Mengikuti ajarannya, tindakannya, akhlaknya, adabnya, itu bukan yang lain, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Dan itu adalah manusia sedang oleh Allah, karena saking mulianya manusia sampai Allah walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan manusia itu sampai begitu loh. Jalan mulia ini, hai manusia, ikuti jejak manusia paling mulia. Termasuk kita diperintahkan sholawat kepada Nabi. Sholawat kita mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan fadl rahmat kepada Rasulullah. Yaitu sesungguhnya apa? Sesungguhnya semakin kita bersholawat, semakin melimpah cintanya Allah kepada kita. Karena itu adalah, jadi begini, ini namanya ibarah, ya, ibarah, metafor. Kalau Allah bercermin, cermin sempurnanya itu adalah Rasulullah. Karena itu, karena khuluquhu Qur'an, akhlak Rasul Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, disebutkan engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung karena kamu cerminku. Pantulan cermin itu cahayanya melimpah kepada kita umatnya ini. Semakin kita bersolat semakin bersih cermin yang sebenarnya cermin Rasul itu bersih, hati kita saja yang nggak bersih sebenarnya. Hati kita saja yang nggak bersih.
Pokoknya perbanyak sholawat. Ada cinta itu yang mahal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Nah, ini bab mahabbah ini pasti panjang, bab cinta. Karena itu di Quran pun Allah menyebutkan ada 8 golongan yang langsung mendapat standar ikon yang dicintai, misalnya innallaha yuhibbus shabirin, Allah mencintai orang-orang sabar. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang tawakal. Itu orang-orang yang tadi menempuh jalan mengikuti jejak Nabi itu oleh Allah diberi prize, diberi hadiah. Hadiahnya apa? Kamu tak kasih hadiah cinta sebagai mutawakkil, orang yang tawakal. Kamu orang yang sabar, kamu orang yang muttaqin, kamu orang yang berbuat muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang terus-menerus menyadari hadirnya Allah kapan dan di mana saja. Muhsin. Dan itu sumber kebaikan dari situ. Makanya disebut ihsan. Dan banyak begitu juga di Quran disebutkan banyak ayat tentang innallaha la yuhibbu, Allah tidak cinta. Misalnya al-mufsidin, al-zalimin, al-kafirin, itu semua karena apa? Jauh dari jejak kanjeng Nabi. Loh, itu orang-orang kafir, paman Nabi misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, kan dekat tempatnya dengan Nabi. Kok nggak bisa mendapatkan pantulan cahaya Nabi? Gimana ini ceritanya? Iya, Abu Jahal, Abu Lahab tidak melihat Muhammad itu sebagai Rasul, tapi yang dilihat adalah anak kemarin yang dibesarkan, anak yatim yang dibesarkan oleh Abu Thalib. Dan banyak diberi fasilitas juga oleh Abu Lahab, gitu ya. Yang dilihat itu siapa sih dia? Nah, gitu. Dia kehilangan nurul risalah. Kemudian cahaya risalah tertutup. Podo sama ketika iblis melihat Adam sebagai makhluk yang dibikin dari lempung. Nah, sudah. Apa itu nasabnya cuma lempung. Gue nasab gue, energi api yang top. Terhijab, tidak bisa melihat nurul risalah wan nubuwah pada Adam. Nah itu loh. Jadi jangan sampai gengsi, ya, harga diri itu menutupi kebenaran-kebenaran dan cahaya tadi. Itu bisa meruntuhkan peradaban yang kita bangun selama ini, yang dibangun oleh para nabi, para rasul, Rasulullah SAW. Jadi itu. Jadi kembali kita ini memang belajar terus untuk husnudzon bahwa Allah itu mencintai Anda. Abu Yazid Al-Bistami saja pernah mengadu, aku pikir bertahun-tahun selama ini aku berjuang untuk mencintai Tuhan.
dengan segala cintaku kepada dia. Begitu aku mencintai dia, gak taunya, katanya begitu, gak taunya cintanya hubbu sabaqat hubbi, cintanya Allah itu telah mendahului cintaku kepadanya. Jadi dulu aku mencintai dia itu ya karena sebenarnya Allah sudah lebih dulu mencintaiku. Tak pikir itu usahaku. Rupanya Allah sudah lebih dulu mencintaiku. Tiba-tiba aku mulai rindu, aku mulai berpetualang untuk mencintai dia. Bertahun-tahun aku berzikir kepadanya. Aku pikir aku bisa berzikir kepadanya. Begitu aku tahu di puncak zikir itu, gak taunya zikirnya dia mendahului zikirku padanya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Bertahun-tahun aku menempuh jalan ma'rifat sampai supaya ma'rifat kepada Allah. Aku merasakan ini gara-gara perjalanan riyadhahku, puasaku, zikir.